guys, ketemu lagi sama Dian Fitri guys. Kali ini ada edisi yang berbeda yang gue share ke kalian ya. Jadi video gue kali ini tuh nggak nyeritain tentang review hotel, review tempat makan, terus kecantikan, bukan. Dan ini satu hal yang baru di jendela YouTube-nya Dian Fitri guys. Kali ini gue bakalan ngomongin tentang dunia pergoiban. Seru banget kan? Tapi sebenarnya ironis sih sama gue, karena gue penakutnya minta ampun ya kan. Tapi gue kepengen tahu. Dan sekarang udah ada sama gue seseorang yang kita panggil aja someone, dia ngerti dan tahu banget tentang dunia pergoib-goiban kayak gitu. Terus dia juga bantu nyembuhin orang yang yang kena santet gitu guys. Oh my god, kebayang gak sih lo? Ternyata banyak banget orang-orang yang kena santet terus dikerjain gitu kan, sampai orangnya even mungkin sampai meninggal gitu kan. Dan hal-hal yang kayak gitu tuh nggak sampai guys di otak gue gitu. Kenapa? Karena nggak ngerti aja. Kayaknya memang gak kepikiran aja gue ke situ gitu. Tapi ternyata memang banyak banget. Penasaran banget gak sih ceritanya tentang dunia pergoiban itu? Gimana sih orang tuh bisa kena santet, terus kapan kenanya, terus gimana prosesnya dan gimana proses penyembuhannya. Dan apakah bisa kalian kalau mau konsultasi untuk selain dari hal-hal yang tadi penyembuhan itu, kita tanya langsung sama orangnya. Kita panggil aja someone. Hai. Hai guys. Hai. Dia nggak mau dipublikasikan guys, karena memang dia takut terkenal. Dia hanya terkenal di kalangan bagian dia aja gitu. Oke, mau tanya dong Pak. Say hello dulu sama audiens gue Pak. Halo. Halo audiens. Namanya siapa tadi? Seseorang. Oke. So kenapa sih Pak orang itu bisa gitu kepikiran buat nyakitin orang lain gitu? Karena apa? Terus nanti penyembuhannya tuh gimana? Terus kenanya itu kapan? Dan ketika seseorang itu lagi apa gitu loh? Apakah kenanya pagi, siang, sore, malam gitu? Oke. Saya jawab satu persatu ya. Kenapa orang itu bisa dikerjain atau dikirim atau istilahnya disantet? Itu kan beda-beda tahapannya. Itu karena orangnya sendiri yang istilahnya mempunyai sifat yang kurang baik. Dalam artian biasanya apa karena mulutnya yang terlalu tajam, atau ngomong asal-asalan, atau tingkah lakunya yang membuat orang kesal atau sakit hati. Dan biasanya bisa juga kebanyakan itu karena hubungan pekerjaan, yaitu saingan antara sesama pekerja, atau syirik syaraan keluarga. Yang satu berhasil, yang satu tidak, jadi terjadi krisis menyerah sosial. Dan yang lebih nge-hot sekarang itu adalah karena cinta. Oh my god, karena cinta guys. Tuh, hati-hati makanya guys, kalau lagi cinta-cintaan, gak usah cinta-cintaan kali ya. Jadi agak repot ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya kena gitu-gitu dia terus. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Atau dari pertama sudah pakai dukun supaya mendapatkan cintanya. Oh, ya, seperti itu. Itu bisa tuh dibikin buat thumbnail tuh guys. Ya, dan itu sering terjadi banyak kasus di Indonesia. Ah, masa sih pasanganku gini kok, masa sih gini? Ya, nanti masih ada clue-nya, ya kan? Intinya begini, di saat kamu sakit batuk pilek, kan cuma batuk pilek ya, tapi kan kamu ntar ke dokter dikasih obat, ya sama gitu. Oh saya kena ini, oh masa sih? Oh iya sih, iya. Ya kami inilah dokternya, walaupun dengan cara dan resep yang berbeda. Kalau batuk pilek yang dikirim itu sampai berdarah-darah kali ya Pak ya, bukan batuk pilek biasa gitu. Bukan, itu hanya perumpamaan gitu loh. Oh, oke, fine. And then kapan sih itu dikirim dan kapan itu bisa diterima? Ya dikirim sudah pasti sesuai dengan Pesanannya.
dan caranya beda-beda. Tiap kebudayaan itu beda-beda. Setiap keahliannya pasti mempunyai keistimewaan tersendiri. Dan bisa kenanya kapan? Pagi, siang, sore, malam, atau lagi tidur atau lagi apa? Ya intinya pada saat kondisi tubuh kamu atau istilahnya Fokusnya. ya titik keseimbangannya itu tidak sesuai. Gitu. Mengapa begitu? Ya namanya manusia kan ada yang lagi moody, ya kan? Atau ada yang lagi mungkin lagi nggak luck aja gitu, lagi bad luck. Kenapa? Saya nggak percaya tiap hari semuanya beruntung. Oh ya, kalau misalnya semua hari itu dikatakan beruntung, berarti sangat baik Tuhan itu. Tapi kita ini tinggal di dunia, ada yang baik dan ada yang buruk, dan tidak mungkin semuanya baik. Intinya seperti itu. Kita harus mengetahui diri kita dulu. Intinya seperti itu. Pak, jadi tuh kalau misalnya yang dikirain itu dia bakal dikirainnya tuh malam, Ya, atau tadi ketika tubuh kita lagi nggak seimbang. Jadi kapanpun itu dong berarti. kalau dikirim itu pasti Masuk ke biasanya- kitanya. Oh, kalau masuknya itu ya begitu dia mau start udah mengerjakan dengan cara yang sesuai, ya itu sudah start kena. Tapi pertanyaannya kan kenanya seberapa gitu, Seberapa levelnya, Oh, oke. intensitasnya tuh seberapa besar kan. Oke, kalau intensitas terendah itu efeknya tuh apa? Ya biasanya paling pertama jadi suka emosian, Bikin suka malu. ya mungkin suka lupa pelan-pelan, atau biasanya udah mulai tuh sok sakit aneh-aneh, atau tindakannya suka udah mulai mengurung diri. Jadi beda. Berarti aku dong kemarin tuh gitu. Terus Ya itu seperti itu. Padahal si penderita itu sudah mengetahui kok ada yang beda dengan, tapi tidak bisa berpikir secara logis. terus Ya jangan terus aja Bu, nanti nabrak. terus kalau itu kan kayak gitu, kalau yang intensitas atau levelnya itu medium, Pak, itu tadi anggap aja low kan? Oh biasanya udah start kena Oh. medis, udah mulai. Kalau yang medium, Ya Oke. udah mulai tuh. looks like kayak apa gitu. You name it. Ya seperti palanya pusing terus gitu. Terus Cek ke dokter, aduh, bilangnya oh ini itu, jadi tidak ada kejelasan. Jadi cek, oh ternyata ini, ternyata itu gitu. Nanti kalau misalnya sudah yang hardcore, ya biasanya kalau sudah hardcore gitu, penyakitnya udah kelihatan tuh apa. Tapi itu dibilang terlambat juga tidak, tapi dibilang tidak terlambat ya sudah terlambat. Tapi intinya sudah mulai dikombinasi dengan obat-obatan medis. Kenapa? Selain kirimannya itu harus diberesi atau diurusi atau dipatahkan, tapi kan dia sudah menjadi penyakit umum. Kenapa? Karena psikisnya itu, soulnya itu udah kena. Jadi kalau begitu udah kena, dia udah mulai ngerambat, akhirnya jadi penyakit fisik. Oh kenapa begitu? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin kalau nggak kena, belum pernah merasakan. Kalau sudah pernah, nggak mungkin bilang kayak gitu. Gitu kan? iya, maksudnya banyak nggak mungkin lah gini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Bertahun-tahun dia berobat, bertahun-tahun dia ngabisin duit banyak. Ternyata begitu dia coba, ini oh ya benar ya. Dan dalam waktu nggak terlalu lama dia udah nggak tergantung lagi sama obat. Banyak kejadiannya seperti itu. Pertama dikasih tahu, dikirain bercanda atau dikirain orang itu cari-cari pekerjaan, ternyata tidak.
oh kenapa nih bisa tahu, oh kenapa ini jadi hal yang seru, kenapa ini ya dari zaman nenek moyang kita sudah ada kayak gituan. Masalahnya zaman sekarang kan sudah terlalu pintar masyarakat kita. Tapi sepintar-pintarnya dia tetap aja kan, sepintar-pintarnya manusia tetap membutuhkan alam. Jadi nggak mungkin terpisah sama alam. Bukan berarti alam itu jahat, enggak. Selalu ada sebab dan ada musabab. Iya Pak, itu coba deh dikasih contoh gitu, pernah nyembuhin yang parah banget gitu. Oh pernah, baru pas mulai dapat hal yang istilahnya hardcore gitu. Seorang ibu-ibu dari suatu rukan sampai badannya itu tinggal kurus gitu. Terus dari badannya itu mengeluarkan semacam kayak ditarik gitu sama jeruk ya, kulit jeruk itu keluar bulu ular. Dan di malam-malam tertentu dan di jam tertentu setelah maghrib itu mereka nggak berani keluar satu keluarga itu. Kenapa? Karena di rumahnya itu sering terlihat ada sesuatu yang terbang. Terus ya, hanya bagian atas daripada tubuh manusia itu yang terbang. Ya, dan itu jelas. Asal kamu di dalam rumah itu nengok ke depan gitu di jendelanya, ya ada atasnya. Itu saya alami. Terus Ya, cuman karena permasalahannya satu, si tetangga marah atau tidak senang karena si ibu itu pernah buang sesuatu karena ada pekarangan. oh gitu, hanya karena itu. Iya, entah itu sampah, entah itu air kotor. Udah dikerjain gitu, dia nggak suka. Iya. Sampai segitunya. Iya, jadi istilahnya dia dikirim kayak semacam kayak jadi bulu monyet gitu badannya, tapi tidak ada bulu tapi gatal. Oh dia ngerasanya kan? Iya, sampai badannya kurus kering. Tapi bapak ngeliatnya tuh memang berbulu gitu. Iya, Kan yang ngeliat bukan kasat mata kan? Iya. Karena bapak bisa kan berarti bapak yang ngeliat kalau itu memang ada bulu-bulu monyet Iya. itu. Tapi dia sudah pernah pergi ke beberapa praktisi, lalu dia dibuktikan dengan cara kulit jeruk. Jadi kulit jeruknya itu dibuka, kulit jeruk dikes, nanti kulitnya itu digesek di badannya dia, pasti tarik begitu keluar bulunya, dan bulunya tajam-tajam, bukan bulu dari tubuh kita. Berarti sih bikin gatal gitu. Iya betul, dan sampai tidak bisa mandi dengan air biasa. Mandi Harus pakai apa? dicampur garam, kadang-kadang sama garam kasar dia kosok-kosok karena gatal sekali. Kalau nggak dia tidak bisa gitu. Sampai badannya itu, aduh kasihan deh itu ibu-ibu gitu. Terus ya udah, karena itu sangat parah, jadi harus bertindak cepat. Untungnya si ibu tidak berkecil hati, dalam artian dia ingin mencoba karena sudah kemana-mana, dan kedokteran pun sudah tangan bingung, bilangnya beginilah, begitulah, begitulah. Segala obat udah dikasih, udah medis sudah dikasih, tapi ternyata masih tetap kayak gitu. Sudah sampai ke Ternyata guys, dokter kulit aja bingung gitu. Apa ya ini? Dibilang eksim bukan, dibilang ini bukan. tapi kalau misalnya dilihat di kasat matanya tuh dia kayak apa, bentol-bentol, luka-luka atau apa gitu. Kalau kasat mata ya. Kayak ada bercak-bercak aja gitu, bercak-bercak udah gitu juga dia gatel gitu. Gimana sih? Sampai Jadi bernyanyi nggak? enggak, jadi kayak orang korengan aja tapi tidak bernyanyi. Oh, oke. Terus Pak, bapak menyembuhkannya terus gimana tuh ketika sudah? Ya akhirnya mau tidak mau harus ritual karena itu jalan yang tercepat. Kalau cuma didoain, dikasih air atau dibandingin dengan kembang gitu, kayaknya sih
cepat ya, karena tidak akan menyelesaikan, hanya menunda gitu. Terus itu ritual kan? Nah, ritualnya itu seperti apa Pak? Bisa diomongin, dikasih tahu. Ritual itu ada berapa macam? Ada berapa level? Ya ada beberapa level. Biasanya kalau yang tadi itu saya bicara kita memakai ayam cemani. Oke, tadi Pak. Tadi kan Bapak ngomong kalau hanya didoain aja gitu kan? Itu yang tercepat itu adalah ritual. Yang tercepat itu kan ritual. Ya nggak cukup didoain ya. Berarti kalau misalnya kalau yang kondisinya low itu masih bisa didoain ya Pak? Ya, tapi mungkin tidak bisa sekali atau bisa 2 kali. Oke. Ya udah, tadi itu berarti kan ritualnya pakai ayam cemani dan sesajen. oke, sesajennya itu kayak mana? Ya, maaf kalau untuk sesajen itu tidak bisa dibicarakan. Oke. Terus kalau ayam cemani ya udah pokoknya pakai itu ya. Seperti Selain ayam cemani ada lagi nggak? ya biasanya bisa juga dengan pakai kambing hitam atau pakai domba adu seperti itu. Tapi tergantung daripada tingkatannya. Maksudnya? Ya tingkatan berbahayanya. Nah, kalau jumlah hewan dalam ritualnya itu tergantung berat kondisi si pasien ini atau Ya, itu misal berat banget harus 2 domba aduka atau 2 tapi cemani gitu. ada selang waktunya karena ya memang begitu. Oke, terus jadi tadi nggak tahu tuh kalau misalnya dikirimnya itu kan pernah dengar gitu katanya kalau misalnya orang yang maksudnya gini kan kita dikirimin sama orang nih terus masuknya itu selalu malam, itu benar atau? Kebanyakan Kenapa? pada saat kita tidur atau pengen terlelap tidur, karena disitulah posisi kita tuh tidak terjaga, makanya sering Kita lagi nggak siap ya? bukan nggak siap juga mungkin karena kitanya lagi kelelahan intinya, makanya usahakan sebelum tidur mesti berdoa sebentar atau mengingat Tuhan yang masing-masing. Gitu guys, jadi supaya kalian ya jauh dari hal-hal kayak gitu, Bapak ini bilang sebelum tidur itu harus doa gitu loh. Tapi itu tidak menjamin juga. Ya sih. Setidaknya bisa membantu dalam artian bisa mendapatkan jalan keluar pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak diharapkan. Oke, Pak. Selain tadi tuh kan ada ibu-ibu yang kena pingsan, apalagi yang pernah diberesin gitu maksudnya, yang parah gitu. Ya, Sampai apa? itu pernah juga sampai tubuh orang itu mencium. Wanita juga mencium. Terus? Mencium tinggal kulit sama itu. Padahal dulunya 2 tahun yang lalu cantik sekali. Terus? Cuma gara-gara keluarga si suami tidak suka sama si istri. Cuma gara-gara itu aja. Bikin habis gitu badannya. Iya. Dia bikin mencium benar-benar. Berarti kayak tinggal tulang gitu? Iya, tinggal tulang sama tulang aja ya. Terus Sedih akhirnya? banget itu saya lihat. Ya itu sih saya ritualnya itu beberapa kali. Untungnya si suaminya sangat percaya sama saya. Beliau direferensikan oleh teman dekatnya. The first time reaksinya adalah dia bisa makan. Bapak ritual. Bapak ritual itu setelah ritual itu selang 2 minggu dia bisa makan. oh gitu, setelah ritual 2 minggu dia bisa makan, tadinya malah nggak bisa sama sekali.
Terus habis itu air sama jus aja nih. oke. Terus setelah itu dia makan dan kemudian dia berangsur-angsur membaik. Iya. Oke. Nah terus kalau misalnya yang si ibu tadi tuh yang kulitnya kena bulu monyet gitu, itu setelah ritual apa yang terjadi? Jadi setelah ritual dua kali kalau nggak salah itu saya ritual, ibunya langsung merasakan perbedaannya itu. Di jam-jam tertentu tidak ada yang apa, tidak ada yang mengelilingi rumahnya lagi atau rukannya. Oke. Satu. Yang kedua, mulai apa, posisinya, oh tadi semua badan, sekarang tinggal tangannya doang, terakhir tinggal kakinya. Akhirnya pelan-pelan hilang kata dia gitu. Jadi tidak ada rasanya lagi gitu. Tidak ada rasa gatal pas ditarik-tarik sama jeruk gitu ya, nggak ada apa lagi gitu. Nah untuk masalah koreknya itu ya dia tetap berobat dengan obat kulit gitu. Spesialis kulit intinya seperti itu. Untuk masalah dia berangsur-angsur kondisi tubuhnya untuk kembali sehat ke keunggulannya atau gimana ya, dia harus makan ini seperti itu. Tapi terus terakhirnya kan pasti kalau misalnya ada dia merasa lebih baik dan finally dia sehat, tuh pasti kan kabarin dong. Kasih tahu. Sometimes orang itu ngabarin, sometimes juga enggak. Oh gitu. Tapi kita sebagai praktisi, namanya dia sudah jadi klien kita ya kita harus doain dia gitu. Walaupun dia tahu atau tidak. Jadi ya itu salah satu dari tanggung jawab ya, doain. Oke. So guys, itu dia beberapa cerita. Ini baru awal ya. Terus mungkin kalian ada yang mau konsultasi. Selain ini bisa apa Pak? Konsultasinya Pak? Konsultasi apapun ya? Ya konsultasi apapun. Ya konsultasi kalau pada saat kamu punya masalah. Kalau kamu yang tidak punya masalah ya bisa konsultasi. Iya pastinya kan. Kan pastinya gitu ya. Mau konsultasi karena kalau ada masalah gitu. Kalau nggak ada masalah, apa yang mau dikonsultasiin juga Pak? Gitu. Oke guys, jadi itu dia cerita untuk hari ini. Nextnya bakalan lebih seru ya kan? Karena ini baru awal ya. Jadi kita baru ceritain hal-hal yang ini dulu. Karena bakalan banyak lagi dari mulai cerita-cerita tentang Ghostbuster gitu ya. Gimana sih? Menangkap hantu. Oke. Dari mulai cerita mengusir hantu, menangkap hantu, dan kemudian ada cerita-cerita lainnya nanti bakalan gue ceritain lagi dan bakalan gue share podcaster lagi sama si bapak seseorang ini yang namanya tidak ingin disebutkan karena takut terkenal guys gitu. Udah terkenal sih sebenarnya ya kan. Oke guys, terima kasih udah nontonin dan dengerin podcast channel udah dengerin dan nontonin podcast cerita tentang dunia pergaulan di